fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Setelah melihat bagaimana permainan Myanmar yang begitu brutal seperti bermain panggung UFC, di matchday kedua Piala AFF, kita disajikan sebuah komedi dari pertandingan Singapura versus Kamboja yang sangat membagongkan, di mana semua gol yang diciptakan Singapura berasal dari situasi yang tak wajar semua. Ditambah laga tersebut diliput oleh ESPN yang membuat isi kolom komentar dipenuhi dengan roastingan loh teman-teman. Bahkan banyak yang menilai kalau kiper Kamboja sengaja, tuduhan mengarah ke skandal yang memang bukan sesuatu yang asing. Di samping itu, di pertandingan lain Malaysia yang susah payah meraih kemenangan atas Timor Leste juga jadi bahan olok-olokan sejumlah supporter di seluruh ASEAN. Bagaimana tidak? Ini Harimau Malaya main di kandang sendiri loh, tapi kesusahan menang. Dan inilah berbagai komedi hingga skandal dari pertandingan Piala AFF sejauh ini. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. Berbagai kronologi yang bisa dibilang cukup membuat publik terheran-heran sangat sering terjadi di ASEAN Cup atau Piala AFF. Tak heran jika sekarang banyak fans timnas yang tak lagi mau berharap lebih dengan turnamen tingkat ASEAN ini. Menurunkan skuad muda di Piala AFF ternyata memang sebuah keputusan yang sangat tepat teman-teman. Selain karena turnamen ini sangat berisiko tinggi membuat pemain cedera, terbaru terungkap seperti adanya skandal yang tak bisa lepas dari ASEAN Cup ini. Bagaimana tidak? Sesuatu yang terjadi di laga grup A antara Singapura menghadapi Kamboja mengalami berbagai keanehan yang jadi sorotan para fans untuk menilai jika ini banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Terlebih, momen ini terjadi ketika bermain di kandang Singapura yang membuat publik makin berpikiran mengarah ke skandal yang memang sangat terkenal di Piala AFF. We can beat them, Saudi, with strength and unity. Our spirits flying free in victory. Ya, bisa kalian lihat sendiri tadi bagaimana gol-gol yang dicetak oleh Singapura terjadi karena kesalahan kiper Kamboja. Di mana pada gol pertama sangat terlihat jelas bagaimana Virakdara melakukan blunder yang tak masuk akal. Kalau cuma mau menyapu bola, seharusnya gak terlalu susah. Dan jika sapuannya gak kena, kenapa terlihat seperti melesetkan diri sendiri? Selain momen itu, pada gol kedua Singapura juga mutlak terjadi karena kesalahan Virakdara, yang mana kiper Kamboja itu kembali seperti tak niat main. Bisa dilihat Virakdara ngopernya sangat pelan. Saat tahu bola operannya menyangkut di pemain Singapura, juga nggak langsung gerak cepat untuk menyergapnya. Si Virakdara sangat santai, padahal ini adalah kesalahan keduanya loh. Apalagi blunder ini dilakukan dalam kurun waktu hanya 7 menitan saja pada babak pertama. Setelah itu Kamboja hanya mampu mencetak 1 gol balasan, sementara Singapura tak mampu mencetak gol melalui serangan, hanya menang tipis 2-1 akibat dari blunder tadi coy. They loudly play, determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey, with every step we pave the way. Dari kejadian tersebut, membuat banyak netizen hingga media menyoroti dan menuduh kiper Kamboja Virakdara terlibat skandal. Entah skandal judi atau dibayar oleh mafia tuan rumah Singapura, banyak yang menilai demikian. Perlu digarisbawahi teman-teman, tuduhan yang belum terbukti secara pasti. Namun, mengingat fakta bahwa Kamboja adalah surga judi, karena di negara itu judi sudah jadi bisnis yang dilegalkan, sebagai salah satu negara paling miskin di ASEAN. Makin membuat para netizen gak segan untuk meluapkan emosi jika skandal di AFF emang nyata adanya coy. Sesuatu yang pernah juga dialami oleh Indonesia pada 2010 silam, tapi juga nggak terbukti sih.
Perlu diketahui bahwa di ASEAN Cup 2024 ini mendapatkan sorotan dari berbagai media luar, termasuk dari media ternama seperti ESPN. Media asal Amerika itu selalu meliput pertandingan di AFF kali ini. Bahkan dalam laga Singapura versus Kamboja itu, ESPN mengirim tim untuk membaginya secara langsung. Dan setelah terjadinya keanehan, banyak yang ikut berkomentar merosting di kolom komentar ESPN. Jika beneran terbukti, pastinya Singapura dan Kamboja jadi sorotan utama sih. Teruntuk panpel AFF juga harus sadar dan berbenah, karena baru matchday kedua saja udah banyak banget protes. Main kungfu lah, skandal gini lah. Di sisi lain, Grup A, ada juga pertandingan dari Malaysia menjamu Timur Leste. Menariknya, negeri jiran yang bermain di depan supporter sendiri mengalami kesusahan saat seharusnya sangat mudah mengalahkan Timur Leste. Kalian juga pasti masih ingat bagaimana Timur Leste dibantai 10 gol tanpa balas oleh Thailand di kandang sendiri. Nah, dari situ, banyak fans Malaysia yang juga berharap bisa menang banyak juga dong, setelah sebelumnya mengalami hasil kurang memuaskan di laga pertama. Siapa sangka, taunya di awal-awal pertandingan Malaysia malah tertinggal duluan. Sampai akhirnya baru bisa mengubah keadaan dan melakukan comeback dengan susah payah pada babak kedua. Menang, tapi rasa kalah. Mungkin begitulah yang dirasakan oleh sebagian fans Malaysia yang kecewa atas hasil yang tak maksimal. Sejumlah fans Harimau Malaya pun tak lupa mengutarakan kekecewaan mereka kepada FAM, yang dinilai gagal bersaing serta jauh dari ekspektasi di dua laga pembuka Piala AFF 2024. Wajar sih, skuad asuhan Pomarty sendiri sebagian diisi oleh pemain keturunan hingga ada juga yang pemain naturalisasi. Maka dari situ, pastinya sebagai fans juga menaruh harapan jika setidaknya Malaysia bisa bersaing lah. Tapi kalau performanya gini, bisa-bisa dilibas habis sama Thailand coy. Kasian Dek Malai nih, udah berharap tinggi-tinggi dan sering ngata-ngatain Indonesia pakai skuad muda nggak bakalan bisa bersaing, taunya timnas kesayangannya sendiri yang nggak bisa bersaing. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. Kemenangan susah payah Malaysia juga jadi bahan olok-olokan supporter negara ASEAN lain. Seperti dari Thailand ada Thai Footballs yang meledek pemain bertahan Malaysia karena rapuh lawan tim sekelas Timor Leste. Para pemain bertahan Malaysia membuat Joao Pedro dari Timor Leste tampak seperti Mbappe di luar sana. Selain itu, tentunya ada netizen dari Indonesia yang juga ikutan meledek Malaysia sampai ubun-ubun. Iya sih comeback, tapi lawannya Timor Leste, anjir. Di Malai padahal udah diperkuat pemain bintang seperti Aguero, Endrick, Hakimi, dan Dominic Toretto. Tapi lawan Provinsi Timor Timur susah payah. Ya, dari berbagai kejadian tadi kita belajar bahwa sebagai supporter gak bagus berharap lebih. Apalagi ini mainnya di AFF, yang notabene terkenal gak ngotak cuy. Jadi teman-teman, kita di sini cukup mendukung timnas aja, tanpa harus ada embel-embel apapun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.